Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait generasi muda di ambang krisis identitas nasional. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ferdi Musliantoro dengan NIM akhir 1052 dari Fakultas Ilmu Budaya. Selanjutnya ada Gibran Aurora dengan NIM akhir 1037, dan yang terakhir ada Aldo Yuda Ramadhani dengan NIM akhir 1376 dari Fakultas Hukum. Baik, adapun isi dari presentasi kami kali ini, yang pertama penyebab dari krisis identitas nasional, dan yang kedua dampak dari krisis identitas nasional, dan yang ketiga upaya untuk mengatasi krisis identitas nasional. Biar tidak lama-lama, izinkan kami untuk memulai presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu penyebab terjadi krisis identitas nasional, yaitu semakin pesatnya perkembangan era globalisasi memberikan ruang bagi siapa saja, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan memahami cara berpikir dan budaya bangsa lain. Namun, tidak sedikit generasi muda Indonesia yang telah melupakan identitas bangsanya, yang berdampak pada hilangnya rasa nasionalisme. Tindakan tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu kepribadian seseorang yang lemah dan didukung oleh lingkungan buruk oleh remaja tersebut, dan juga orang tua yang menekan remaja tersebut, dan sedikit pengetahuan mengenai tanah air itu sendiri. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang dampak krisis identitas nasional, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menganggap Indonesia lebih rendah daripada negara lainnya. Hal ini kerap kali dilakukan oleh generasi muda yang menganggap semua hal yang berasal dari luar pada hal yang serupa namun berasal dari dalam. Karena itu dia menganggap kita nih sangat rendah daripada negara lain, padahal kita nih tinggi, samalah gitu. Yang kedua, membenci negara Indonesia. Sikap tidak suka sampai membenci menjadi hal yang lumrah bagi generasi muda kalangan ini. Sikap membenci ini tersampaikan lewat berbagai macam cara, mulai dari menghina budaya dan perilaku masyarakat Indonesia tanpa maksud untuk memperbaiki, hingga yang terberat. Yang terberat itu meninggalkan kewarganegaraan Indonesia. Parah. Poin yang terakhir itu melupakan budaya Indonesia. Kurangnya edukasi mengenai budaya Indonesia ini menjadi penyebab hal ini terjadi. Beberapa dari generasi muda masa kini secara tidak sengaja melupakan budaya Indonesia seperti penyebab di atas. Namun golongan yang sengaja melupakan budaya Indonesia dengan entah karena alasan tidak sesuai dengan masa kini, ataupun menganggapnya norak atau tidak sesuai dengan budaya dari luar. Baik, dengan adanya masalah identitas nasional, tentunya akan ada upaya untuk mengatasi krisis identitas nasional bagi para pemuda. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi krisis identitas nasional sebagai berikut. Yang pertama, adanya penguatan identitas nasional dengan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, dan yang kedua, mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Ketiga, melestarikan budaya dengan menggunakan media digital atau media sosial, dan yang keempat, usaha bela negara. Baik, adapun upaya yang pertama yaitu adanya penguatan identitas nasional dengan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Mengapa demikian? Karena selama ini pendidikan dianggap sebagai media yang sangat strategis untuk memperkuat identitas nasional, dengan cara mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan, nilai-nilai kemajemukan, dan pelestarian budaya. Pendidikan juga dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya,
dan kearifan lokal, karena pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya yang merupakan unsur identitas nasional. Dengan adanya pendidikan tersebut yang berbasis kearifan lokal akan memperkokoh identitas nasional sehingga tumbuh rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Selain untuk memperkokoh identitas nasional, pendidikan tersebut juga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan, sikap nasionalisme, dan sikap patriotisme terhadap bangsa dan negara. Dengan begitu, upaya ini pastinya dapat mempertahankan identitas nasional. Dan yang kedua yaitu mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Dengan mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme tersebut, tentunya akan tumbuh rasa cinta terhadap tanah air, yang mana hal tersebut merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan identitas nasional. Adapun contoh-contoh dari mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme yaitu melakukan upacara bendera, belajar lagu-lagu nasional dan daerah, mempelajari bahasa dan kebudayaan daerah, serta pendidikan kewarganegaraan. Berikut adalah lanjutan dari upaya mengatasi krisis identitas nasional, yaitu melestarikan budaya dengan memanfaatkan media digital. Budaya sendiri merupakan jati diri bangsa atau identitas bangsa tersebut. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, banyak cara untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya menggunakan media atau platform yang sering kita pakai. Tujuannya untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia, karena banyak dari orang Indonesia atau ada dari orang Indonesia yang masih belum kenal dengan budayanya sendiri. Maka dari itu kita sebagai kaum pemuda yang sudah sadar akan itu, menurut saya wajib untuk memperkenalkan budaya tersebut atau budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah usaha bela negara. Mengapa demikian? Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan begitu, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan tindakan bela negara untuk menjaga dan mempertahankan identitas nasional. Banyak cara, bukan hanya kita tuh wajib militer atau dengan apa. Kita sebagai mahasiswa memperkenalkan budaya-budaya yang tujuannya untuk mempertahankan identitas nasional. Itu adalah upaya untuk melakukan usaha bela negara. Sedangkan di era modern sekarang banyak berita-berita hoax yang terkadang tuh menyebabkan perpecahan dan saling menjelek-jelekan budaya. Maka dari itu kita sebagai pemuda yang sadar dengan hal itu, sudah seharusnya saling memberitahu atau sadar bahwa terkadang berita seperti itu tidak harus kita telan mentah-mentah. Itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.